Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas akuntansi 3D dari kelompok 10 Sistem Informasi Akuntansi akan menjelaskan mengenai audit dalam sistem informasi. Sebelum kami masuk untuk menjelaskan materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Vivi Rahmadani dengan akhiran NIM 42 dan saya Sabrina Afratorik dengan akhiran NIM 97, lalu ada Hana Nafisah dengan akhiran NIM 180 dan Nora Salikalista dengan akhiran NIM 197. Audit adalah seorang angkutan atau auditor untuk melakukan audit atau memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan apakah sudah benar atau terdapat kecurangan atau fraud. Lalu, terdapat jenis-jenis audit. Yang pertama, ada 3 golongan besar audit, yaitu audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. Audit laporan keuangan merupakan audit laporan yang dilakukan oleh auditor eksternal terhadap laporan keuangan kliennya untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan kriteria yang ditentukan atau belum. Lalu yang kedua ada audit kepatuhan, yang bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu. Dan yang ketiga, terdapat audit operasional untuk melakukan penelaahan secara sistematik aktivitas operasi organisasi dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, ada audit berdasarkan luas pemeriksaan. Terdapat 3 jenis, yaitu pemeriksaan umum atau general audit, pemeriksaan khusus atau special audit, dan yang terakhir ada manajemen audit, yaitu audit operasional. General audit atau pemeriksaan umum merupakan pemeriksaan yang atas laporan keuangan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik atau KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya, special audit atau pemeriksaan khusus yaitu pemeriksaan terbatas yang dilakukan oleh KAP yang independen dan pada akhir pemeriksaan auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, terdapat manajemen audit, suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen. Selanjutnya, masih dalam jenis-jenis audit, yaitu terdapat compliance audit atau pemeriksaan ketaatan, internal audit, dan komputer audit. Pemeriksaan ketaatan merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah menaati peraturan dan kebijakan yang berlaku di perusahaan tersebut. Lalu, internal audit yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan, serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang ditentukan. Dan yang terakhir ada komputer audit, yaitu dilakukan oleh KAP terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan sistem elektronik data processing. Selanjutnya, materi kedua yang membahas tentang pertimbangan dasar pada audit. Ketika merumuskan opini, auditor harus memastikan apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku. Pertimbangan dasar yang pertama yaitu terkait materialitas, yaitu mempertanyakan tentang apakah materialitas masih tepat dalam konteks hasil keuangan entitas yang sebenarnya, apakah salah saji yang tidak dikoreksi, termasuk yang berasal dari periode yang lalu secara terpisah atau tergabung, dapat menyebabkan salah saji yang material. Hal kedua yang perlu dipertimbangkan dalam proses audit yaitu bukti audit. Dapat diperiksa dengan cara memeriksa apakah bukti audit yang tepat sudah diperoleh dan apakah estimasi akuntansi yang dibuat manajemen sudah layak. Lalu ada kebijakan akuntansi. Apakah laporan keuangan cukup untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi yang signifikan untuk dipilih dan diterapkan? Dan apakah kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan adalah konsisten dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan tetap? Selanjutnya yaitu pengungkapan dan laporan keuangan. Berkaitan dengan apakah LK merujuk atau menjelaskan dengan cukup kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, apakah semua pengungkapan dalam LK telah dibuat sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
Selanjutnya, yaitu Fair Presentation Framework. Terkait hal ini, auditor harus menanyakan apakah presentasi, struktur, dan isi secara keseluruhan dari LK termasuk catatan atas laporan keuangan dapat mencerminkan dengan benar transaksi dan peristiwa yang mendasarinya sudah sesuai kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, dan jika tidak, apakah auditor perlu memberikan disclosure tambahan untuk memastikan tercapainya fair presentation. Lalu ada compliance framework, yaitu apakah auditor menilai bahwa LK menyesatkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah proses audit. Yang pertama itu ada merencanakan audit. Nah, langkah pertama itu untuk menetapkan lingkup dan tujuan audit. Kemudian membentuk tim audit yang memiliki keahlian dan kemampuan yang sama. Nah, tim audit ini tuh akan melakukan pengawasan dan pengoperasian. Nah, selanjutnya itu memeriksa dokumentasi sistem dan temuan audit sebelumnya. Langkah terakhir adalah merencanakan pengauditan. Langkah kedua adalah mengumpulkan bukti audit. Nah, ada beberapa cara umum dalam mengumpulkan bukti audit dengan observasi, pemeriksaan atas dokumen, diskusi, kuesioner, pemeriksaan fisik atas aset terwujud, melakukan ulang perhitungan untuk verifikasi informasi, pemeriksaan bukti pendukung, dan juga tinjauan audit. Yang ketiga ada mengevaluasi bukti audit. Nah, kesalahan terdapat pada sebagian besar sistem, maka dari itu auditor tuh berfokus dalam mendeteksi dan melaporkan kesalahan secara signifikan. Nah, risiko dari pengendaliannya itu tinggi, berarti auditor itu harus mendapatkan penjaminan yang lebih besar untuk mengimbangi ketidakpastian dan juga risiko yang lebih besar. Terus kemudian temuan audit didokumentasikan dalam kertas kerja audit. Langkah terakhir itu ada mengkomunikasikan hasil audit, yaitu ada memformulasikan kesimpulan audit, buat rekomendasi bagi pihak manajer, terus mempersiapkan laporan audit, dan yang terakhir menyajikan hasil-hasil audit ke pihak manajemen. Selanjutnya ada teknik dan pendekatan audit berbasis komputer. Audit merupakan salah satu jasa atestasi dari profesi akuntan publik yang orangnya disebut auditor. Sedangkan pekerjaan dari audit ini disebut auditing. Auditing membutuhkan pendekatan langkah yang dibentuk dengan perencanaan teliti serta pemilihan dan pelaksanaan teknik yang tepat dengan hati-hati. Keterlibatan audit yaitu mengumpulkan, meninjau, dan mendokumentasi bukti audit. Ruang lingkup audit sistem informasi akuntansi ini terkomputerisasi, yaitu yang pertama ada perbaikan pengamanan aset-aset, perbaikan integritas data, perbaikan efektivitas sistem, dan yang terakhir adalah perbaikan efisiensi sistem. Lalu di sini ada 3 metode yang digunakan dalam melakukan audit pemrosesan input data. Yang pertama ada audit around the computer, yang kedua audit through the computer, yang ketiga audit with the computer. Lalu ada di sini ada teknik pemeriksaan pemrosesan input data atau EDP. Yang pertama pengujian dengan data simulasi. Yang kedua ada pemanfaatan fasilitas pengujian secara terpadu. Yang ketiga simulasi paralel. Yang keempat ada pemasangan modul pemeriksaan. Yang keenam ada pemakaian perangkat lunak khusus untuk pemeriksaan. Yang keenam ada metode pemetaan atau mapping. Yang ketujuh ada teknik audit berbantuan komputer atau TABK atau komputer Asset Audit teknik atau disingkat dengan CAA-TC. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Hana. Selanjutnya, audit operasional dalam pengolahan informasi. Teknik dan prosedur yang digunakan dalam audit operasional serupa dengan audit atas sistem informasi dan laporan keuangan. Perbedaan dasarnya adalah lingkup audit. Sebuah audit sistem informasi ditujukan pada pengendalian internal dan audit keuangan atas output sistem.
Sedangkan audit operasional meliputi seluruh aspek atas manajemen sistem. Sebagai tambahan, tujuan dari audit operasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi. Yang kedua, menentukan tingkat kesesuaian antara realitas dengan kriteria yang distandarkan. Yang ketiga, mengukur kinerja operasional yang berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas. Lalu ada ruang lingkup audit operasional. Jasa audit dimaksudkan untuk menjamin proses manajemen dijalankan oleh manajemen layak dan berfungsi sebagaimana mestinya. Proses ini harus menjamin dalam tingkatan praktik. Yang pertama, risiko diidentifikasi dan dikelola. Yang kedua, ketika dibutuhkan, interaksi dengan kelompok atau unit lain terjadi. Yang pertama, risiko diidentifikasi dan dikelola. Yang kedua, ketika dibutuhkan, interaksi dengan kelompok atau unit lain terjadi. Ruang lingkup audit operasional, yaitu langkah pertama dalam audit operasional adalah perencanaan audit pada suatu waktu saat lingkup dan tujuan audit ditetapkan. Sebuah perencanaan audit dapat ditetapkan melalui sebuah persiapan tinjauan sistem dilakukan dan sebuah program audit tentatif disiapkan. Langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan bukti dan yang termasuk dari aktivitas-aktivitas sebagai berikut, yaitu memeriksa kebijakan dan dokumentasi pengoperasian, mengkonfirmasi fungsi-fungsi dan aktivitas pengoperasian, memeriksa rencana serta laporan finansial dan pengoperasian, lalu menguji ketepatan atas informasi pengoperasian dan menguji pengendalian. Pada tahap pengevaluasian bukti, auditor mengukur sistem terhadap salah satu sistem yang mengikuti prinsip-prinsip manajemen dan praktik manajemen lebih signifikan dibandingkan kebijakan dan praktik itu sendiri. Oleh karena itu, jika hasil baik dicapai melalui kebijakan dan praktik-praktik yang secara teoritis kurang baik, auditor harus mempertimbangkan dengan cermat apakah peningkatan yang direkomendasikan secara substansi akan meningkatkan hasil. Auditor mendokumentasikan temuan-temuan dan kesimpulannya serta mengkomunikasikannya pada manajemen. Auditor operasional yang ideal memiliki pelatihan dan pengalaman audit juga pengalaman beberapa tahun dalam sebuah posisi manajerial. Auditor dengan latar belakang pengauditan kuat, tetapi pengalaman manajerialnya lemah, biasanya memiliki kekurangan terkait perspektif yang diperlukan untuk memahami. Selanjutnya terdapat daftar pustaka, yaitu merupakan sumber dari kami dalam menyusun materi audit dalam sistem informasi. Yang pertama dari buku Sistem Informasi Akuntansi Teori dan Desain, lalu Accounting Information System, dan juga web Badan Pengendalian Internal. Sekian presentasi mengenai materi audit dalam sistem informasi yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.